Mari kita bersama-sama merenungkan Yakobus pasal 1 ayat 21 dengan tema Operasi Jantung Rohani. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudaraku, seorang pasien jantung tentu tidak bisa hanya minum obat sambil terus merokok, makan berlemak, dan menghindari olahraga. Kesembuhan membutuhkan dua langkah sekaligus, yakni menghentikan kebiasaan buruk dan memulai pola hidup yang sehat. Tidak cukup hanya salah satu. Nah, demikianlah Yakobus menggambarkan kehidupan rohani. Ada dua perintah yang harus dilakukan bersamaan. Pertama, buanglah, dan kedua, terimalah. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Pertama, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Nah, kata buanglah dalam bahasa aslinya menggambarkan tindakan menanggalkan pakaian kotor. Bayangkan seorang pekerja tambang yang baru keluar dari perut bumi. Tubuhnya penuh lumpur dan debu. Ia tidak bisa langsung mengenakan jas bersih di atas pakaian kerjanya yang kotor. Pakaian lama harus ditanggalkan terlebih dahulu. Perhatikan bahwa Yakobus menyebut kejahatan itu begitu banyak. Artinya secara harafiah berlimpah-limpah. Ini sebuah pengakuan jujur tentang kondisi manusia. Bahkan orang percaya pun masih bergumul dengan sisa-sisa kejahatan yang berlimpah di dalam hidupnya. Yang kedua, terimalah. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi firman ini disebut tertanam. Seperti benih yang sudah ditaburkan di ladang hati kita sejak pertobatan. Tapi benih yang sudah tertanam tetap perlu dipelihara agar bertumbuh. Dan kita harus terus menerima dan memelihara firman itu. Nah, sikap penerimaan yang benar adalah lemah lembut. Kebalikan dari amarah yang dikecam di ayat sebelumnya. Kelemah lembutan adalah kerendahan hati yang terbuka untuk dikoreksi, yang tidak membantah ketika firman menyingkapkan dosa yang mau dibentuk dan diajar. Dan inilah janjinya yang luar biasa. Firman itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi firman Allah bukan sekedar informasi, tapi dia adalah kuasa yang mentransformasi. Dan sebagai refleksi transformasi rohani membutuhkan dua tindakan sekaligus. Membuang kejahatan dan menerima firman. Seperti pasien yang harus menghentikan kebiasaan buruk sambil memulai pola hidup yang sehat. Kita tidak bisa bertumbuh hanya dengan salah satunya. Firman yang tertanam punya kuasa untuk menyelamatkan jiwa saudara. Kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa kejahatan dalam hidup kami masih berlimpah. Tolonglah kami untuk menanggalkan segala kekotoran itu. Lembutkanlah hati kami untuk menerima firman-Mu tanpa perlawanan. Biarlah firman yang tertanam itu bertumbuh dan menghasilkan buah keselamatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.